Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia konferensi linguistik tahunan Unika Atmajaya, yaitu Kolita ke-23 tahun 2025. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Cindy Fabrindasari akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Narasi Patah Hati Laki-laki dalam Lirik Lagu Jawa Populer. Tentu ini bukan hal yang asing ya buat kita semua ya. Lirik lagu Jawa populer itu saat ini tidak hanya lagu Jawa sebetulnya, ada banyak juga lagu-lagu dari berbagai daerah yang saat ini tidak hanya populer di daerahnya saja atau populer secara melokal, tetapi menjadi tren populer dalam kancah nasional seperti itu. Jadi lagu-lagu daerah itu tidak lagi hanya bergaung di daerah saja, tetapi juga bergema di tingkat nasional. Salah satu yang populer ini adalah lagu Jawa ya, di mana lagu-lagu Jawa ini ya kalau kita amati fenomena Denny Caknan dan juga penyanyi-penyanyi lain atau lagu-lagu lain yang dipopulerkan oleh Denny Caknan ya melalui DC Production itu menjadi populer dan dinikmati secara massal oleh kalangan pendengar musik di Indonesia tingkat nasional seperti itu. Di mana lagu-lagu ini jika kita amati kembali sebagian besar didominasi oleh tema patah hati begitu. Jadi kalau kita sadari bersama bahwa fenomena patah hati itu tentu perasaan emosional yang sepertinya hampir semua individu pernah mengalami, baik itu individu dari berbagai latar budaya, berbagai usia maupun berbagai gender begitu ya. Namun cara individu dalam mengekspresikan maupun memaknai patah hati itu bisa berbeda-beda. Tentu itu tidak lepas dari pengaruh konstruksi sosial maupun konstruksi nilai-nilai budaya yang membentuk kerangka berpikir dan bertindak dari seseorang begitu ya. Nah, sejalan dengan pandangan Berger dan Lackman, makna emosional seperti patah hati itu dikonstruksikan melalui proses dialektik antara individu dan juga struktur sosial. Bisa melalui eksternalisasi pengalaman pribadi, objektivasi melalui norma budaya, maupun internalisasi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Gitu. Sehingga pada masyarakat-masyarakat misalnya yang memiliki norma budaya yang cukup kuat seperti di Jawa ya. Misalnya kalau di Jawa itu ada budaya seperti apa itu legowo misalnya ya, ada nilai-nilai budaya seperti ajining diri, harga diri, kemudian penerimaan terhadap nasib tadi rimo begitu legowo, dan juga kerangka normatif lainnya yang membentuk cara pandang laki-laki terhadap apa ya, terhadap perasaan-perasaan emosional atau penderitaan-penderitaan emosional seperti itu. Sehingga kalau laki-laki itu biasanya kan identik dengan kekuatan, laki-laki itu identik dengan maskulinitas yang kuat begitu ya, yang ya laki-laki itu ya kayaknya nggak boleh nangis deh, seolah-olah seperti itu dalam budaya kita gitu ya. Tetapi ternyata apa namanya, melalui lagu itu kita kemudian bisa melihat bahwa laki-laki itu ternyata juga punya cara, punya kesempatan untuk meredefinisi peran gitu ya dan emosi mereka di luar konstruksi sosial yang kaku gitu. Jadi lagu-lagu Jawa populer bertema patah hati yang dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki atau dipopulerkan oleh penyanyi laki-laki seperti Denny Caknan, Guyon Waton dan sebagainya, itu tidak hanya menyampaikan keluhan pribadi tapi juga mencerminkan dinamika gender dan norma budaya yang mengikat laki-laki dalam peran sosial tertentu. Nah, penelitian ini akan melihat bagaimana lagu-lagu itu merepresentasikan patah hati laki-laki Jawa begitu ya. Baik itu dari segi emosi dan sebagainya, dan masculinity gitu ya, maskulinitas gitu. Di sini kami menggunakan beberapa pendekatan teori ya, naratif discourse, emotional discourse, performativitas gender dan maskulinitas hegemonik, serta simbolisme budaya Jawa untuk melihat berbagai hal yang disampaikan, mulai dari pengalaman emosionalnya, motif emosional yang muncul, kemudian bagaimana performativitas laki-laki itu dalam melampiaskan emosi kesedihan, patah hatinya, dan diceritakan melalui lagu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatannya adalah kualitatif interpretatif ya, dengan analisis wacana naratif. Jenisnya maksud kami kualitatif interpretatif itu jenisnya, kemudian pendekatannya analisis wacana naratif,
yang bertumbuh pada pemahaman bahwa narasi itu bukan hanya sekedar bentuk cerita, tetapi juga cara manusia dalam memahami dan mengorganisasi pengalaman hidup, begitu. Pendekatannya dipilih karena ya narasi dalam lirik lagu itu tidak hanya mencerminkan emosi individu, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan juga gender yang membingkai cara laki-laki Jawa mengekspresikan patah hati. Nah, kami mengambil data dari 10 lagu yang dipopulerkan ya, atau dinyanyikan oleh penyanyi Jawa, penyanyi laki-laki khususnya, baik itu Denny Caknan ataupun penyanyi lain yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Denny Caknan dan sebagainya. Di antara 10 lagu itu diambil dengan 3 kriteria. Yang pertama karena popularitasnya di media sosial maupun platform digital. Kemudian lagu itu bisa merepresentasikan emosi laki-laki dalam narasi patah hati. Yang ketiga karena kekayaan nilai budaya dan gaya bahasa Jawa yang terkandung di dalam liriknya. Nah, pengumpulan itu dilakukan melalui dokumentasi transkripsi lirik lagu dari sumber resmi seperti kanal YouTube yang resmi dari milik sang artis maupun platform streaming musik serta situs penyedia lirik yang dapat diverifikasi. Kemudian analisa dilakukan secara tematik dan naratif dengan mengidentifikasi pola representasi emosi dan maskulinitas dalam struktur cerita lagu serta menghubungkan dengan nilai-nilai budaya Jawa yang dominan. Dengan demikian tidak hanya membongkar isi teks lagu tetapi juga menafsirkan bagaimana identitas emosional laki-laki itu dibentuk, dinegosiasikan dan disampaikan melalui media populer dalam bingkai budaya lokal. Seperti itu. Bagaimana hasilnya? Yang pertama itu kami mengambil hasil tentang struktur naratif ya. Jadi narasi dalam lirik lagu Jawa itu kalau dalam teori naratifnya siapa ini? Butler ya. Labov. Maksud kami Labov. Itu naratif itu ada 6 elemen ya. 6 elemen. Yang pertama itu adalah abstrak, yang kedua orientation, ada complicating action ya. Kemudian evaluation, resolution, and coda. Begitu ya. Sementara itu menurut Risma, narasi tidak hanya menyampaikan cerita tetapi juga merupakan representasi dari identitas, posisi sosial, dan makna yang dinegosiasikan oleh penutur. Nah dari situ kemudian kita melihat apa saja yang muncul. Ternyata setiap lagu memiliki ke-6 elemen ini, tetapi kami mencoba melihat dari satu lagu ya yang kami sajikan, tapi yang kami analisa ada banyak sebetulnya. Dari abstrak dulu, nah di abstrak ini adalah bagian pembuka ya, yang berfungsi memberi gambaran singkat kepada pendengar mengenai topik atau inti peristiwa. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada tegel kowe, nglarani wong koyo aku. Nah gitu, tegel kowe itu artinya teganya kamu gitu ya, teganya kamu menyakiti orang seperti aku gitu ya. Ini pada lagu Pelanggaran ya di awal. Pada bagian ini tokoh utama tuh langsung menegaskan bahwa dirinya tuh disakiti oleh seseorang yang telah menerima banyak kebaikan dari dia gitu ya. Dengan 2 baris pembuka ini, 2 barisnya tuh sebetulnya ada lagi tuh di bagian orientationnya gitu ya. Jadi abstract dan orientationnya itu jadi dekat sekali tempatnya. Tega kowe nglarani wong kaya aku sing wis nampa elek apike uripmu. Nah gitu ya. Tega sekali kamu gitu menyakiti orang seperti aku gitu. Yang telah menerima buruk dan baiknya hidupmu gitu. Jadi abstrak di sini memberi ringkasan awal agar audiens itu tahu bahwa lagu ini akan berkisah tentang pengkhianatan loh gitu, tentang dihianati oleh orang yang kita percayai, oleh orang yang kita cintai gitu ya. Seperti itu. Dan ini berfokus kepada konflik perasaannya gitu. Jadi pada intinya bagian abstrak dalam lagu ini adalah bait awal di mana penyanyi langsung memperkenalkan topik emosionalnya dan suasana hatinya. Itu kurang lebih untuk abstrak itu seperti itu. Jadi isinya pada bagian pembukaan, gambaran awal gitu untuk mengarahkan kita pada bagian detailnya. Nah, orientation itu memperkenalkan situasi. Biasanya tokoh waktu. Jadi dalam lagu Pelanggaran ini tokoh si tokoh utama dari lagu ini dia adalah orang yang baik, yang menerima baik buruknya si pasangan, tetapi kemudian dia dihianati dan sebagainya. Ada jenis lagu lain yang di situ juga ada orientation, tapi kami memang contohkan satu saja begitu ya. Nanti bisa dilihat pada makalah lengkapnya seperti itu. Kemudian ya pada bagian complicating action atau aksi yang memicu konflik itu adalah tahap ketika cerita mulai memasuki konflik atau ketegangan. Kalau pada novel biasanya mulai masuk ke permasalahan gitu biasanya begitu ya. Lilo berjuang mati-matian nanging kowe malah milih demikian itu. Kamu malah memilih demikian gitu ya, memilih untuk berbuat jelek atau berbuat jahat kepada dirinya begitu. Lalu masuk ke bagian evaluasi ya, di situ ada penilaian emosional
di mana pada bagian ini menunjukkan cerita ini penting untuk diceritakan, serta bagaimana perasaan si tokoh terhadap peristiwa yang dialaminya, termasuk kemudian dia mengambil refleksi batin yang muncul atau tersirat maupun tersurat begitu. Kemudian resolutionnya, penyelesaiannya, ya, penyelesaian ini adalah konflik. Tahapan ketika konflik yang telah dibangun sebelumnya itu mendapat penyelesaian. Itu penyelesaiannya bisa jadi dia mungkin kembali balikan atau bahkan meninggalkan pasangan yang telah menyakitinya begitu. Nah, kodanya adalah penutup ya, penutup narasi yang mengembalikan pendengar atau pembaca dari dunia cerita ke dunia nyata gitu ya. Bahwa meskipun singkat dan seringkali bagian ini tersirat ya, bagian ini menjadi penting karena mencerminkan penyadaran tokoh atas pengalaman emosionalnya sekaligus penegasan kembali identitas dirinya setelah melalui luka batin dan konflik batin begitu. Nah, jadi ini adalah keenam elemen dari narasi yang ada di dalam lagu Denny Caknan ataupun lagu-lagu Jawa populer yang muncul yang kami analisis seperti itu. Adapun lagu-lagu yang lain juga sama, kurang lebih ada bagian-bagian ini yang menggambarkan konflik batin mulai dari pembukaan sampai gambaran akhir begitu. Lalu hasil yang kedua adalah tentang metafora dan simbol. Ternyata di dalam lagu ini banyak sekali metafora yang muncul ya. Metafora itu yang muncul itu misalnya apa? Misalnya ada kata gendera putih. Gendera putih itu muncul pada tangkat gendera putih, aku nyerah lambaikan tangan. Jadi gendera putih atau bendera putih ini memunculkan makna emosional menyerah secara damai. Jadi kalau dalam budaya Jawa, metafora gendera putih ini melambangkan budaya legowo, melepaskan ikhlas tanpa menyalahkannya. Udah, aku aja yang menyerah gitu. Aku udah mengangkat bendera putih. Oke, let it go, silahkan kamu jalan hidupmu. Nah, seperti itu. Jadi dia melambaikan bendera putih itu tanda damai aja, udahlah kita putus aja. Misalnya secara eksplisitnya begitu. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Oke, aku udah nggak sanggup lagi. Tapi aku udah nggak sanggup lagi. It's time to say goodbye gitu ya. Seperti itu. Kemudian kembang ngimpi, kembang ngimpi saben wengi. Jadi melambangkan kenangan dan harapan yang hanya ada dalam mimpi gitu ya. Ini simbol dari perasaan cinta dan angan-angan semu yang tidak tergapai di dunia nyata. Jadi si pasangan ini diibaratkan sebagai hanya bunga tidur gitu ya. Indah tapi ya hanya mimpi gitu, nggak asli, nggak realistis begitu ya. Sehingga dia harus kembali ke dunia nyata bahwa itu hanya gambaran angan-angan aja begitu. Lalu tangan dilambaikan, dada sayang, tresnoku wis ilang. Ini melambangkan atau menyimbolkan perpisahan yang menyakitkan ya. Walaupun dia sakit tapi ya udahlah gitu ya. Aku ikhlas disakiti begini karena makanya kita udah nggak bisa sama-sama lagi deh, seperti itu. Bonsai anting putri, nah misalnya ini bonsai anting putri ini simbol keindahan dan perawatan ya. Bonsai itu kan filosofis sekali ya. Bonsai itu sesuatu yang indah yang kita buat untuk tidak besar gitu, walaupun kita sirami setiap hari, walaupun kita pelihara setiap hari, kita lihat indah banget tapi nggak bisa tumbuh gitu. Nah, itu seperti cinta. Bonsai ini diibaratkan seperti cinta yang diupayakan, dirawat tetapi nggak bisa tumbuh berkembang begitu, sesuai harapan gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini metafora yang muncul. Kemudian simbol-simbol juga banyak muncul di sini seperti simbol Logowo, simbol Rimo, simbol budaya yang ada di sini dari budaya-budaya yang kita ambil dari teori-teori budaya begitu ya. Konstruksi budaya dari Clifford Geertz dan sebagainya yang kemudian melambangkan atau menyimbolkan makna budaya begitu yang ada di dalam lagu. Lalu pada dinamika gender dan maskulinitas laki-laki itu kami menemukan temuan penting ya, bahwa bagaimana lagu-lagu patah hati yang dinyanyikan oleh laki-laki ini turut mencerminkan, memperkuat sekaligus menggeser konstruksi sosial tentang gender, terutama maskulinitas. Jadi dalam masyarakat Jawa, laki-laki itu secara kultural kan diasosiasikan dengan sifat kuat, tanggap ing sasmito gitu ya, peka gitu ya, ora cengeng, tidak cengeng begitu, dan ngerti wewayah, tahu waktu gitu, yang semuanya menekankan pada kendali emosi, kecerdasan sosial, dan dominasi rasionalitas atas perasaan. Nah, dalam hal ini lirik-lirik lagu itu bisa menjadi ekspresi maskulinitas yang dinegosiasikan. Laki-laki itu ya nggak selalu kuat, laki-laki itu ya nangis, laki-laki itu ya pasrah, laki-laki itu ya bersedih. Kemudian musik itu sebagai ruang aman ekspresi kerentanan. Jadi ketika dia tidak bisa mengekspresikan kerentanan itu dalam media, dalam dunia sosialnya atau budayanya, maka musik menjadi pilihan untuk mengekspresikan kerentanan atau rasa patah hati itu. Kemudian maskulinitas sama dengan performatif, kontekstual ya, dan lagu sebagai ekspresi identitas emosional laki-laki. Seperti itu. Jadi
dari hasil analisis ya, bisa dilihat di sini. Nah, misalnya tak barno tak gawe latihan. Jadi kanal artikulasi identitas emosional di mana musik menjadi tempat laki-laki melatih diri untuk merelakan sambil tetap setia pada nilai-nilai budaya lokal begitu. Ya, kemudian simbol komunikasi kolektif ya. Jadi ternyata kenapa lagu ini menjadi populer? Salah satunya adalah karena banyak pendengar yang merasa terwakili oleh lagu-lagu dan Caknan dan Guyon Waton ini, di mana lagu membentuk komunitas emosional, di mana sesama laki-laki bisa merasakan kebersamaan dalam luka dan kehilangan ya. Jadi fenomena patah hati masa lalu laki-laki ini direpresentasikan oleh lagu-lagu dari Caknan dan Guyon Waton ini. Ternyata ini kemudian menjadi komunitas emosional bersama, orang banyak menyukai begitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa lagu populer Jawa itu menjadi narasi simbolik patah hati laki-laki, kemudian emosinya juga ini ternyata banyak disampaikan melalui metafora dan simbol budaya, lalu musik menjembatani pengalaman emosional dan nilai budaya, serta membuka kajian baru tentang emosi, bahasa, dan maskulinitas. Demikian presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan kami persilakan melalui pada saat presentasi berlangsung ya, silakan dipersilakan, ataupun di luar forum kami persilakan. Saya selaku pemateri presentator pada kesempatan ini mohon maaf atas kesalahan dan segala hilaf. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.